Kisah sedih sahabat terakhir Nabi Muhammad yang sangat mengharukan. Dahulu, Nabi Muhammad memiliki seorang sahabat dekat bernama Abu Kilabah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Siqah, kisah ini diriwayatkan dari Abdullah dan Muhammad. Dahulu, salah satu seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad adalah Abu Kilabah. Selain 4 sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Thalhah bin Ubaidillah, sosok Abu Kilabah ini merupakan sahabat Nabi Muhammad yang terakhir kali wafat. Dikisahkan, ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang di dekat pesisir. Semakin hari, bekal makanannya semakin menipis di saat dirinya tidak tahu harus kemana. Hingga pada akhirnya, ia melihat satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah lalu menghampiri tenda yang tampak kumuh tersebut. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal, matanya rabun, dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Dengan sembunyi-sembunyi, Abdullah menyimak setiap kata yang diucapkan orang tua tersebut. Tiba-tiba, orang tua itu berucap, "Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh, Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia." Karena tak dapat menahan rasa heran, Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan salam kemudian berkata, "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian. Dan kau baru saja menyatakan, Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Lalu, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Orang tua itu menjawab, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghapuskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku dan bumi menelan tubuhku, maka aku tetap bersyukur." Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya, "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu, aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi, aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar dan memberi minum saat haus." Namun anehnya, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun di dalam tenda ini. Orang tua tersebut seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Abdullah. Lalu, orang tua itu menjelaskan lebih lanjut, "Akan tetapi, sudah 3 hari aku tidak mendengarnya dan aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya?" Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada satu orang pun, dengan baik hati Abdullah menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak yang hilang itu, hingga sekian lama mencari, dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari-cari ternyata sudah tidak bernyawa, dia meninggal akibat diterkam oleh binatang buas. Abdullah lantas merasa terkejut dan bingung bagaimana cara memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Ketika menemukan anak laki-laki tersebut yang sudah tidak bernafas, Abdullah lalu memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun juga, orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga, hanya Allah lah yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, engkaukah itu yang tadi menemuiku?" jawab orang tua tersebut. "Ya," kata Abdullah. "Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" tanya orang tua tersebut. Namun, Abdullah seperti tidak sanggup untuk menyatakan apa yang terjadi pada anak si bapak tua ini. Abdullah lalu mencoba menjelaskan, "Apakah Tuan pernah mendengar kisah Nabi Ayub?" "Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia," jawab orang tua itu. Abdullah bertanya, "Apakah kau tahu bagaimana Allah menguji Nabi Ayub dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. Abdullah bertanya lagi, "Lantas, apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub menyikapi cobaan yang diberikan oleh Allah?" "Ia selalu bersabar, bersyukur dan memuji Allah," jawab orang tua tersebut. Abdullah melanjutkan, "Bahkan, Nabi Ayub pun dijauhi sahabat-sahabatnya." "Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah." "Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub secara tiba-tiba?" tanya orang tua itu. Akhirnya, orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. Abdullah lalu menjawab, "Aku telah menemukan anakmu. Namun, saat kutemukan dirinya sudah tidak bernafas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini." Mendengar berita sedih itu, orang tua itu berkata, "Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya." Namun hanya selang beberapa waktu, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut tiba-tiba meninggal dunia. Melihat hal itu, Abdullah lantas menjadi bingung, apa yang harus dilakukannya terhadap jasad orang tua tersebut. Abdullah pun menutup jasadnya dengan kain yang ditemukan di dalam tenda tersebut. Dia pun bergegas keluar untuk meminta bantuan.
Hingga beberapa waktu, Abdullah melihat samar-samar beberapa orang yang ada jauh dari pandangannya. Mereka menunggangi